Lembah Tengkorak Chapter 2 Kebangkitan Batu Darah. Karya Kang Ramli Autor. 6 bulan telah berlalu sejak pertempuran dahsyat di Lembah Tengkorak. Bayu Wisesa dan Andini kini menjalani kehidupan yang lebih tenang di sebuah desa kecil bernama Dusun Sumber Lestari, tepat di kaki Gunung Lawu yang hijau dan berkabut. Dengan uang hasil menjual beberapa harta peninggalan Ki Surya Sakti, Bayu akhirnya mendirikan sebuah perguruan bernama Pedang Langit Murni. Perguruan itu hanya memiliki 20 murid, tapi semuanya berlatih dengan penuh semangat di halaman bambu yang luas. Andin yang dulu hanyalah gadis desa biasa, kini telah menguasai dasar-dasar ilmu pedang dan ilmu ringan tubuh. Dia menjadi pendamping setia Bayu, bukan hanya sebagai murid tapi juga sebagai sosok yang selalu menenangkan hati sang pendekar muda yang masih sering didera mimpi buruk tentang kematian gurunya. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, membasuh bumi dengan cahaya perak yang dingin. Angin malam yang biasanya sejuk tiba-tiba membawa bau anyir darah dan debu hitam pekat dari arah selatan, arah Lembah Tengkorak. Debu itu menyelimuti seluruh dusun seperti kabut hitam yang hidup. Penduduk mulai jatuh sakit satu persatu, mulai demam tinggi, keringat bercampur darah, dan mimpi buruk tentang seorang wanita berjubah merah yang memanggil nama mereka dengan suara yang lembut namun penuh nafsu. Bayu berdiri tegap di atas atap rumah kayu perguruannya. Pedang pusaka Langit Murni sudah terhunus di tangan kanannya. Cahaya bulan memantul pada bilah pedangnya yang berkilau seperti es. Andini mendekat dari belakang. Tangannya memegang lengan Bayu dengan lembut namun gemetar. "Kak Bayu, aku mimpi buruk semalam," bisiknya dengan suara pelan. "Ada sosok wanita berjubah merah darah. Rambutnya hitam panjang, matanya merah menyala. Dia memanggil namaku berulang kali, seolah dia mengenal aku." Bayu belum sempat menjawab ketika kegelapan di ujung desa bergerak. Dari balik pepohonan bambu muncul puluhan sosok mayat hidup. Tubuh mereka lebih utuh dibandingkan sebelumnya. Otot-otot mereka membengkak tidak wajar, dan mata mereka menyala merah seperti bara api neraka. Di dada mereka tertanam serpihan batu merah yang berdenyut seolah memiliki denyut jantung sendiri. "Siap-siaplah," kata Bayu. "Mereka datang untuk Andin. Waspada!" Bayu melompat ke tengah kerumunan mayat hidup. Jurus andalannya, pedang langit 7 bintang, dilepaskan dengan sempurna. 7 bayangan pedang bercahaya putih menyapu sekaligus, memenggal 10 mayat hidup dalam satu hembusan napas. Potongan tubuh membusuk beterbangan, tapi serpihan batu darah di dada mereka tetap berdenyut seolah masih hidup. Andin bergerak lincah seperti burung walet. Ilmu ringan tubuh langkah megah yang diajarkan Bayu membuat tubuhnya hampir tak terlihat. Dia mengelak serangan cakar mayat hidup, lalu menusuk tepat pada titik lemah di leher mereka dengan pedang pendeknya. Setiap tusukan diikuti suara yang mengerikan saat serpihan batu darah retak. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Ketika pertarungan mulai mencapai puncak, kabut merah pekat muncul dari dalam tanah. Dari balik kabut itu, seorang wanita melangkah keluar dengan anggun.
Wanita itu cantik luar biasa, mungkin terlalu cantik untuk makhluk dunia fana. Rambutnya hitam panjang tergerai sampai pinggang, berkilau seperti sutradara. Bibirnya merah menyala, matanya berwarna merah rubi yang dalam, jubah merahnya seolah terbuat dari bara api. Aku adalah Ratu Darah. Suaranya lembut seperti bisikan kekasih. Namun, setiap kata menusuk hingga ke tulang sumsum. Pewaris terakhir Ki Jagat Hitam, batu darah yang kau hancurkan dulu hanyalah batu induk yang lemah. Sekarang dia haus akan darah perawan suci. Darahmu, Andin. Wanita itu mengangkat tangan kanannya dengan anggun. Hujan darah neraka! Ribuan tetes darah beracun meluncur dari telapak tangannya seperti hujan panah maut. Setiap tetes mengeluarkan asap hitam dan bau anyir yang menyengat. Bayu mendorong Andin keras ke belakang hingga gadis itu terjatuh ke tanah. Dia berdiri di depan, pedangnya berputar cepat membentuk perisai cahaya putih. Sebagian besar tetes darah berhasil ditangkis, tapi beberapa lolos dan mengenai lengan kirinya. Luka kecil itu langsung membusuk, dagingnya meleleh perlahan dan rasa sakit yang luar biasa menjalar hingga ke tulang. Bayu menggertakkan gigi tapi tak mengeluarkan suara. Ratu Darah tertawa. Pedang langit murni ternyata masih terlalu lemah untuk melawan darah sejati. Dengan satu kibasan jubah, dia menghilang bersama sisa mayat hidupnya, menyisakan desa yang porak-poranda dan penduduk yang semakin parah. Penyakit di desa tidak akan sembuh selama serpihan batu darah masih beredar. Bayu memutuskan untuk kembali ke Lembah Tengkorak bersama Andin dan 3 murid terbaiknya. Murid pertama bernama Rangga. Pemuda bertubuh kekar ahli tinju besi yang pukulannya bisa menghancurkan batu. Murid kedua bernama Sinta, gadis cerdas ahli racun dan obat-obatan yang selalu tenang di tengah bahaya. Dan murid ketiga adalah Jaka, pendekar pedang ganda yang lincah dan penuh semangat. Perjalanan menuju Lembah Tengkorak penuh rintangan. Mereka diserang berulang kali oleh kelompok pembunuh bayaran yang mengenakan jubah hitam dengan simbol tengkorak emas di dada. Ratu Darah ternyata telah menyebarkan pengaruhnya ke seluruh rimba persilatan. Banyak perguruan kecil tergiur dengan janji umur panjang dan kekuatan abadi yang ditawarkan Ratu Darah. Di sebuah penginapan tua di tepi hutan larangan, mereka bertemu seorang pendekar tua bernama Ki Bladuk Sakti. Pendekar itu adalah mantan rival sekaligus sahabat Ki Surya Sakti. Tubuhnya sudah bungkuk tapi matanya masih tajam seperti elang. Ki Bladuk menatap Andin lama sebelum berkata dengan suara serak. Batu darah sebenarnya ada 2. Yang kau hancurkan dulu adalah batu induk. Ada satu lagi, batu anak yang tersembunyi di gua paling dalam Lembah Tengkorak. Ratu Darah bukan manusia biasa. Dia adalah putri Ki Jagat Hitam yang dilahirkan melalui ilmu hitam. Dia tak butuh darah untuk hidup, tapi dia butuh darah perawan suci untuk membangunkan batu anak sepenuhnya. Jika batu anak bangkit, maka dia akan menguasai seluruh rimba persilatan dalam waktu 1 bulan. Andin gemetar, wajahnya memucat. Kenapa harus aku, Ki? Ki Bladuk menatapnya, suaranya terdengar berat. Karena kau lahir di malam purnama merah. 18 tahun lalu, tepat di bawah bayang-bayang Lembah Tengkorak, darahmu adalah makanan paling sempurna bagi batu anak. Semakin mendekati lembah,
Hutan semakin gelap dan mengerikan. Pohon-pohon seolah berbisik, akar-akarnya bergerak seperti ular dan kabut merah semakin tebal. Di tengah hutan, Ratu Darah mengirim pasukan tengkorak emas. 10 pendekar mayat hidup dengan tubuh dilapisi lapisan emas yang membuat mereka hampir kebal terhadap senjata biasa. Rangga meraung seperti harimau, melepaskan tinju gunung yang menghancurkan 2 pasukan emas sekaligus. Tulang mereka remuk menjadi serpihan. Sinta segera melemparkan jarum-jarum racun khusus yang membuat gerakan pasukan tengkorak menjadi lambat dan kaku. Sedangkan Jaka sedang berputar seperti angin topan dengan 2 pedangnya menebas sendi-sendi emas lawan. Bayu menghadapi pemimpin pasukan, seorang raksasa bertopeng tengkorak setinggi 2 meter. Pertarungan mereka begitu hebat hingga tanah di sekitar mereka retak dan pohon-pohon telah tumbang. Bayu terpaksa menggunakan jurus terlarang yang dulu diajarkan Ki Surya Sakti. Nama jurus itu adalah Pedang Langit 8 Penjuru. 8 bayangan pedang menyerang dari segala arah sekaligus. Raksasa itu akhirnya hancur berkeping-keping. Tapi Bayu terluka parah di dada. Darah segar mengalir deras dari luka yang dalam. Andin menangis sambil berlutut di samping Bayu. Tangannya gemetar saat Sinta membantu merawat luka dengan ramuan darurat. Bayu memegang tangan Andin erat. "Kalau aku mati di sini, janjilah padaku, kau akan lari sejauh mungkin. Jangan pernah menoleh ke belakang." Andin menggeleng keras, air mata mengalir di pipinya. "Kita mati bersama, Kak Bayu. Aku tidak akan meninggalkanmu." Gua utama kini jauh lebih mengerikan. Dinding gua berdenyut, urat-urat merah gelap membelit di mana-mana. Di tengah gua terdapat batu anak sebesar kepala manusia, berwarna merah tua pekat, berdenyut pelan seperti jantung raksasa. Batu itu dikelilingi 6 pilar tengkorak emas yang menyala. Ratu Darah sudah menunggu di sana, dikelilingi puluhan pengikut manusia yang masih hidup. Di antara mereka telah berdiri Jaka, murid Bayu sendiri, dengan senyum penuh penyesalan dan keserakahan. "Maafkan aku, Guru," kata Jaka sambil menarik 2 pedangnya yang kini berlapis racun hitam pekat. Umur panjang dan kekuasaan lebih berharga daripada kesetiaan. Pertarungan melawan Jaka adalah yang paling menyakitkan bagi Bayu. Setiap sabetan pedang muridnya terasa seperti pengkhianatan yang menusuk hati. Akhirnya Bayu berhasil melumpuhkan Jaka dengan pukulan telapak tangan ke dada tanpa membunuhnya. Ratu Darah tertawa. "Lihat, manusia memang selalu haus kekuasaan. Sekarang serahkan gadis itu padaku." Ratu Darah melancarkan ilmu pamungkasnya. Tubuh darah abadi. Tubuhnya langsung meleleh menjadi cairan darah merah pekat yang bisa membentuk apa saja, mulai dari cambuk, pedang, bahkan tangan raksasa yang mencengkram udara. Bayu dan murid-muridnya kewalahan. Sinta terluka berat di bahu, Rangga pingsan setelah tulang rusuknya retak. Andin tiba-tiba maju ke depan. Dia berdiri di antara Bayu dan Ratu Darah. "Kalau yang kau inginkan adalah darahku, ambil saja," serunya sambil mengiris telapak tangannya sendiri dengan pedang kecil. Darah segar menetes ke lantai gua, lalu mengalir ke arah batu anak. Batu itu langsung menyala terang merah menyilaukan. Seluruh gua berguncang hebat. Ratu Darah berteriak kegirangan. Tubuh
cairannya mulai menyatu dengan batu anak. Bayu berteriak dengan putus asa, "Andin, jangan!" Di saat yang paling genting, Bayu teringat kata-kata terakhir Ki Surya Sakti sebelum meninggal. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya murni yang berasal dari hati, bukan dari kekuatan semata. Bayu langsung menutup mata sejenak. Dia mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, mencampurkan rasa cinta yang mendalam pada Andin dan kemarahan suci terhadap kegelapan. Pedang langit murni di tangannya mulai menyarat terang seperti matahari pagi yang baru terbit. Pedang langit cahaya suci, jurus tertinggi yang baru dia kuasai setelah berbulan-bulan berlatih dalam kesedihan dan penyesalan. Dengan satu teriakan keras, Bayu melompat maju dan menusuk tepat ke jantung Ratu Darah yang sedang menyatu dengan batu anak. Wah! Ledakan dahsyat terjadi. Cahaya putih bertabrakan dengan kegelapan merah darah. Batu anak retak berkeping-keping. Ratu Darah menjerit kesakitan saat tubuhnya terbakar oleh cahaya suci, berubah menjadi abu merah yang berterbangan seperti kupu-kupu mati. Andin ambruk lemas, wajahnya pucat karena kehilangan banyak darah. Bayu segera berlutut di sampingnya, memindahkan sebagian tenaga dalamnya ke tubuh gadis itu dengan telapak tangan yang lembut. Lembah Tengkorak akhirnya benar-benar hancur. Gua telah runtuh, kabut hitam hilang selamanya. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, rumput hijau mulai tumbuh di antara tumpukan tulang yang berserakan. Jaka yang selamat memohon ampun dengan air mata berlinang. Akhirnya Bayu menghukum Jaka dengan cara yang paling berat. Dia menghukum membersihkan dan memperbaiki lembah Tengkorak selama 3 tahun penuh sebagai penebusan dosa Jaka. Bayu membawa Andin pulang ke dusun Sumber Lestari. Penduduk desa telah sembuh total dalam waktu 3 hari. Perguruan pedang langit murni berkembang pesat. Murid-murid baru berdatangan dari berbagai penjuru. 3 bulan kemudian, Bayu dan Andin akhirnya menikah di bawah pohon beringin besar di halaman perguruan. Saat upacara, Bayu berbisik di telinga Andin, "Kau adalah cahaya yang mengalahkan kegelapan di hatiku." Andin tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Dan kau adalah pedang yang akan melindungiku selamanya." Di sebuah gua tersembunyi jauh di balik Gunung Lawu, seorang pria berjubah hitam pekat berdiri dalam kegelapan. Di telapak tangannya menggenggam serpihan terakhir batu darah yang masih berdenyut. Ratu Darah telah gagal. Gumamnya dengan suara rendah yang penuh ambisi. "Tapi aku tidak akan." Chapter selanjutnya, bayang-bayang di Gunung Lawu.